Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imratul Hasanah dengan NIM 112 akan menjelaskan mengenai konsep digital entrepreneurship. Nah, di sini apa itu digital entrepreneurship? Digital entrepreneurship atau kewirausahaan digital adalah istilah yang menggambarkan bagaimana kewirausahaan akan berubah karena bisnis dan masyarakat terus ditransformasikan oleh teknologi digital. Nah, kewirausahaan digital ini menyoroti perubahan dalam praktik, teori, dan pendidikan kewirausahaan. Selanjutnya untuk konsep digital entrepreneurship-nya, di sini wirausaha digital akan menghasilkan beberapa cara. Yang pertama, akan menghasilkan cara baru untuk menemukan pelanggan untuk usaha kewirausahaan. Lalu, cara baru dalam merancang dan menawarkan produk dan layanan. Lalu ada cara baru untuk menghasilkan pendapatan dan mengurangi biaya. Lalu peluang baru untuk berkolaborasi dengan platform dan mitra. Lalu ada sumber peluang, risiko, dan keunggulan kompetitif yang baru. Selanjutnya, kewirausahaan digital ini akan menawarkan janji pemberdayaan manusia atau sumber daya manusia untuk berbuat lebih banyak di dunia digital dengan menciptakan usaha-usaha baru yang lebih inklusif dan demokratis. Teknologi digital tidak otomatis menciptakan yang lebih baik di dunia. Dibutuhkan kerja keras para wirausahawan untuk menyadari potensi teknologi digital tidak hanya untuk menciptakan kekayaan tetapi juga untuk menjaga perekonomian tetap hidup dan beragam. Oke. Selanjutnya di sini ada beberapa ide bisnis dalam usaha digital. Di sini jenis-jenisnya yaitu bisnis berbasis konten dengan memanfaatkan artikel, postingan blog, gambar, meme, daftar FAQ, lalu ada e-book, directory, video, dan webinar. Setelah itu ada bisnis berbasis komunitas. Di sini hampir sama dengan bisnis konten, namun bisnisnya dalam bentuk komunitas. Jadi membuat konten lebih berharga. Terus ada toko online. Nah, di sini bisnis toko online ini menjual produk atau jasa tapi tidak murni digital seperti e-book. Jadi tokonya yang digital, bukan produknya yang digital. Lalu ada bisnis perjodohan. Di sini contohnya seperti virtual blind date pada Zoom. Lalu di sini ada bisnis promosi. Promosi di sini sebagian besar bisnis yang ada tertarik untuk mencari pelanggan baru, contohnya paid promote ataupun promosi-promosi seperti selebgram dan lain-lain. Lalu untuk studi kasus yang saya ambil, untuk studi kasus digital yang saya ambil yaitu studi kasus untuk bisnis yang ketiga yaitu toko online. Setelah itu menampilkan toko online yang Anda buat pada saluran online. Di sini saya akan menampilkan toko online pada Shopee, Instagram, dan juga WhatsApp for Business. Yang nantinya akan saya jelaskan juga beberapa performa dan juga manajemen tokonya. Untuk yang pertama di sini pada marketplace Shopee. Di sini saya ke seller.shopee.co.id. Di sini untuk yang beranda utama akan menampilkan hal-hal yang merupakan resume atau secara garis besar dari toko. Yakni di sini ada insight
untuk bisnisnya, jumlah total pengunjung, produk dilihat, pesanannya, lalu ada tingkat konversinya. Setelah itu di sini ada promo yang diselenggarakan oleh Shopee. Di sini akan datang nominasi murah lebay. Jika berminat bisa dinominasikan sekarang, nanti tahapnya akan mengikuti periode nominasi dan periode promosinya. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada fitur populer di sini. Fitur populer kita dapat menampilkan atau membuat voucher toko, lalu membuat promo toko, paket diskonnya, lalu flash sale toko, dan voucher ikuti toko. Untuk voucher ikuti toko ini kita bisa buat dengan memasukkan nama. Ikuti dulu. Ini waktu vouchernya. Setelah itu nominal diskonnya. Untuk persentase diskonnya misalkan 10% atau diskon maksimumnya 1000, minimum pembeliannya 10.000. Kuota pemakaiannya 5, lalu konfirmasi di sini. Nah, lihat rincian. Nah, seperti ini. Oke, di sini sudah ada nama promosinya, nama promosi untuk voucher ikuti. Seperti itu. Lalu proses manajemen toko yang sudah saya lakukan juga ada. Voucher toko tadi sudah. Untuk voucher toko saya di sini sebelumnya sudah pernah buat. Nah, di sini IMRO DP UTM mata kuliah digital entrepreneurship-nya untuk vouchernya, lalu ada untuk kode vouchernya ini, lalu untuk diskonnya 10.000, batas pemakaiannya 2. Lalu di sini ada untuk rinciannya, pesanan dan duplikat. Jadi voucher ini dapat dilakukan bersamaan dengan voucher yang pesanan. Lalu ada pengaturan asisten chat. Pengaturan asisten chat ini hal basic yang harus dilakukan oleh seller, yaitu yang pertama ada auto reply. Nah, auto reply ini ketika diaktifkan, pembeli akan menerima balasan otomatis mengirimkan pesan pertama setiap harinya. Jadi, jika admin dari seller atau admin toko ini belum aktif, maka auto reply ini akan berfungsi seperti itu. Untuk pesannya yaitu, halo, mohon bersabar ya, kemungkinan adminnya sibuk nugas, seperti itu. Lalu ada kesehatan toko. Nah, untuk kesehatan toko ini hal yang harus dijaga agar tidak terkena penalti. Contohnya, di sini jika ada pemesanan, maka pembeli dapat melaporkan produk bermasalahnya. Jika tidak ada laporan, maka produk bermasalahnya di sini 0. Lalu ada keterlambatan pengiriman. Jika ada customer sudah check out dan sudah bayar, setelah itu akan tertera batas pengirimannya. Setidaknya maksimal itu 3 hari setelah pemesanan. Jadi jika lebih dari 3 hari, maka dihitung keterlambatan pengirimannya. Seperti itu. Lalu
karena kesehatan tokonya baik. Setelah itu ke bisnis saya. Oke, di sini bisnis saya ada sedikit insight yang ditampilkan. Contohnya, periode data berdasarkan tahun. Nah, untuk berdasarkan tahun, di sini akan kelihatan data secara real time per tahun yaitu 2021. Untuk penjualannya di sini ada 15.000 dengan satu pesanan, lalu pesanan dibatalkan yaitu 0, lalu tingkat konversinya yaitu naik 14,29% dengan total pengunjung itu 7. Lalu produk dilihatnya yaitu 21. Untuk di sini ada grafik dari setiap kriteria. Di sini untuk yang oranye yaitu total pengunjung, lalu yang biru yaitu penjualannya. Jadi di sini total pengunjung meningkat dari bulan Agustus hingga bulan Oktober, lalu menurun pada bulan November. Setelah itu di penjualan di sini dari awal tahun sampai bulan September di sini tidak ada peningkatan, tapi pada bulan Oktober hingga November di sini ada penjualan, yaitu dengan rincian penjualan jasa titip di sini dalam kategori pakaian wanita. Setelah itu, manajemen yang sudah saya terapkan di sini ada penghasilan saya. Nah, di penghasilan saya ini akan ada catatan transaksi penghasilan. Nah, catatan transaksi penghasilan di sini ada informasi total yang akan dilepaskan, sudah dilepaskan bulan ini, dan total dari keseluruhan penghasilan. Untuk yang akan dilepaskan ini akan dilepaskan ke rekening bank. Nah, di sini jika kita klik tarik dana, maka saldo 6.500 yang ada dari penghasilan pesanan jasa titip ini akan langsung ditambahkan ke rekening yang sudah ada. Untuk rincian transaksinya kita bisa lihat juga rincian pesanan dari customer. Lalu selanjutnya setelah ada informasi saldo, di sini ada pengaturan pembayaran. Setelah itu ada produk. Nah, produk di sini ada 2 produk yang sudah saya tampilkan di beranda toko. Jika ingin menambah, maka klik di sini, nanti akan diinputkan kode variasi harga, dan sebagainya. Setelah itu untuk pengaturan pengiriman kita bisa mengatur jasa kirim yang akan kita gunakan. Contohnya di sini ada beberapa jasa kirim, kita tinggal centang saja jasa kirim yang akan digunakan, seperti itu. Sini bisa kalau ingin COD, di sini tinggal centang COD-nya. Lalu ada
ada untuk pengaturan toko. Nah, pengaturan toko ini ada fitur toko libur. Nah, di fitur toko libur ini jika diaktifkan, maka pembeli tidak bisa membuat pesanan pada jam-jam libur. Contohnya jika saya setting jam libur Sabtu Minggu atau weekend libur, maka toko tidak akan atau customer tidak akan bisa melakukan check out pada weekend tersebut. Mungkin itu saja dari marketplace Shopee. Untuk selanjutnya pada Instagram dan WhatsApp bisnis akan di video selanjutnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai digital entrepreneurship yang saya implementasikan pada platform Instagram. Di sini saya sudah membuat akun Instagram dengan nama toko yaitu jasa.imm. Jadi pada Instagram ini saya buat dengan tampilan profil bisnis. Di sini tampilan profil bisnis dengan akun profesional. Bisa dilihat pada pengaturannya. Di sini ada bisnis, yaitu ada fitur pembayaran promosi, ada konten bermerek, ada balasan tersimpan, ada pertanyaan umum. Untuk pertanyaan umumnya di sini seperti pada Shopee Seller Center ada balasan cepat seperti itu. Lalu untuk yang usia minimal, di sini ada usia minimal yang bisa mengakses akun. Lalu untuk status monetasi, di sini bisa untuk mengiklankan atau mempromosikan. Lalu untuk insight-nya itu sendiri, di sini sudah ada 9 postingan, yaitu postingan brand, dan di sini ada beberapa produknya. Untuk insight-nya itu sendiri kita bisa pilih dengan insight 30 hari terakhir, yaitu untuk akun dijangkau di sini ada 16 akun dengan rincian 1 pengikut dan 15 bukan pengikut. Lalu ada akun yang berinteraksi. Maksud dari yang berinteraksi ini yaitu dengan konten-konten yang sudah diupload. Contohnya di sini ada 25 suka. Lalu ada total pengikutnya 11 pengikut dalam 30 hari terakhir. Seperti itu untuk insight dari platform Instagram. Selanjutnya saya akan mencoba fitur promosi. Nah, pada postingan ini juga bisa melihat insight dari postingan. Nah, untuk like-nya yaitu 12, lalu balasannya 0, dan terkirim atau seseorang mengirimkan postingan ini ke orang lain tidak ada, dan yang menyimpan juga 0. Lalu kita bisa promosikan postingan. Untuk promosikan postingan di sini ada pilihan target, yaitu ingin menargetkan banyak kunjungan profil atau situs website atau pesan lainnya. Nah, untuk situs websitenya di sini sudah ada di deskripsi di sebelah sini. Situs websitenya di sini saya tuliskan situs web pada
marketplace Shopee. Jadi jika kita menambahkan promosi postingan dan memilih lebih banyak kunjungan situs web, maka akan terlihat web yang akan dikunjungi, yaitu shopee.co.id. Jika kita klik, maka ini akan memilih target pemirsanya. Nah, di sini bisa dipilih sesuai dengan yang ingin ditargetkan. Misal kita setting otomatis, maka akan keluar jangka waktu dan total anggarannya. Seperti itu. Lalu jika kita klik selanjutnya, maka di sini akan ke metode pembayaran. Untuk metode pembayarannya, di sini dapat menggunakan pembayaran yang sudah disetting Instagram, baik nanti pemotongan via Dana ataupun dompet digital yang lain. Lalu selanjutnya kita beralih ke WhatsApp bisnis. Untuk WhatsApp bisnis ini saya sudah setting sebagaimana bisnis digital. Yang pertama, di sini ada setelan. Pada foto profil saya menampilkan profil dari toko. Lalu di sini untuk informasi bisnisnya bisa ditulis jasa multimedia dan desain. Lalu di sini ada tanggal, jam-jam operasinya, yaitu Sabtu dan Minggu tutup. Lalu ada emailnya dan ada situs websitenya, yaitu nanti diarahkan ke situs website Shopee. Lalu untuk produknya kita bisa tambahkan di sini. Nah, di sini saya sudah memasukkan beberapa kategori produk, yaitu desain brosur, desain kartu nama, desain banner, dan desain ID card. Dan jika kita coba kita masukkan ke tambahkan seperti ini, jika kita klik, maka jika customer akan melakukan pemesanan, langsung klik ke tambah keranjang. Nah, di sini bisa dilihat keranjang, lalu di sini bisa setting berapa yang ingin dipesan, contohnya 5. Klik selesai, maka kita bisa mengirimkan pesan. Jika mau dikosongin nggak apa-apa, nanti tinggal dikirim setelah itu. Nah, seperti itu. Nanti oleh admin akan ditanggapin pada pesan yang dikirim oleh customer. Itu saja dari platform WhatsApp, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muratul Hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.